Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Exilia Putri Ramadhani, NPI 14623000124. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS pengembangan aplikasi bergerak. Di sini saya membuat aplikasi Siakat yang menunya ada mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Di sini saya menggunakan database exam. Untuk nama database-nya itu DB Kampus. Di DB Kampus sendiri ini terdapat tabel dosen, mahasiswa, mata kuliah, dan user. Untuk tabel dosennya itu ada ID dosen, terus NIDN, nama dosen, jenis kelamin, no HP, email, dan seterusnya. Lalu di tabel mahasiswa ada ID mahasiswa, NIM, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, prodi, angkatan, nomor handphone, email, alamat, kota, provinsi, kode pos, dan seterusnya. Lalu di mata kuliah ada ID matkul, kode matkul, nama matkul, SKS, dan semester. Lalu di user ada ID, username, password, dan nama. Ini untuk database-nya kita menggunakan exam localhost. Lalu untuk kodenya di sini ada main Dart. Untuk import ini ada import ke login page, yang dimana halaman pertama itu login page. Lalu void main, ini main adalah fungsi pertama yang dijalankan saat aplikasi dibuka. Ada run up, digunakan untuk menjalankan widget utama, yaitu my app. Lalu ada kelas my app extend status widget. My app ini sendiri widget aplikasinya menggunakan status widget karena tampilannya tidak berubah atau tidak memiliki state. Lalu ada edge overage, ini metode build digunakan untuk tampilan aplikasi. Lalu build context, untuk titelnya sendiri adalah sistem akademik. Lalu ada home course login page, ini mengarahkan langsung ke halaman login. Lalu ada dosen page.
Untuk importnya ini, import Dart ini itu digunakan untuk mengubah data JSON menjadi objek Dart atau JSON decode dan JSON encode. Untuk material Dart ini berfungsi komponen tampilan footer. Terus import HTTP ini juga digunakan untuk berkomunikasi dengan API PHP karena kita di sini menggunakan exam. Lalu ada import model juga, import service API, tambah dosen dan edit dosen. Lalu ada kelas dosen page menggunakan extend stateful widget karena data dapat berubah kan, karena di sini kita menggunakan CRUD tambah edit hapus, maka kita menggunakan stateful widget. Lalu ada fungsi get datanya ini, filter list dosen get data. Ini digunakan untuk mengambil data dosen dari server atau dari database-nya. Lalu ditampilkan ke PHP. Ini untuk PHP-nya dosen. Tampil. Ini untuk database, untuk file PHP. Lalu ada if response. Artinya ini 200 berhasil kalau 404 not found, kalau 500 itu error. Lalu ada list JSON data. Ini mengubah JSON menjadi list, misalnya API itu mengirim ID-nya dan namanya. Diubah menjadi list di footer. Lalu ada return JSON data. Ini mengubah setiap JSON menjadi objek dosen. Lalu ada fungsi hapus, filter void hapus string, digunakan untuk menghapus data dosennya, mengirim request ke hapus PHP. Ini hapus PHP untuk PHP-nya. Lalu jika server mengirim sukses, ini data sukses, maka di footernya adalah state dipanggil agar daftar dosen diperbarui. Lalu jika gagal, ini show snack bar akan muncul. Lalu ada build. Widget build ini digunakan untuk membangun tampilan halaman. Begitu juga ini build list dosen untuk membangun halaman juga. Ada return scaffold. Ini kerangka halaman footer yang di dalamnya ada bar, body, floating button. Lalu bar-nya di sini ada data dosen, menampilkan judul halamannya. Lalu ada floating action button untuk tombol tambah data. Jika berhasil, if hasil true, halaman otomatis ke refresh. Lalu ada body feature builder.
Ini digunakan karena data berasal dari internet atau API. Lalu ada fitur builder akan menunggu proses request selesai selama loading. Ini jika error juga akan ditampilkan menggunakan if snapshot has error. Lalu ini ada icon delete. Ini ada icon button untuk edit. Lalu ada mahasiswa page. Mahasiswa page digunakan untuk mengelola data mahasiswa dengan fitur read, create, update, delete, dan detail. Yang pertama ada import Dart. Ini mengubah JSON menjadi objek Dart. Terus material Dart digunakan komponen tampilan footer. Lalu HTTP digunakan komunikasi dengan API PHP. Lalu ada import models. Ini model data mahasiswa, API Dart base URL API, tambah mahasiswa Dart, halaman tambah data, edit mahasiswa Dart, halaman edit data, detail mahasiswa Dart, halaman detail mahasiswa. Lalu ada kelas mahasiswa page extend stateful, menggunakan stateful widget karena data mahasiswa dapat berubah setelah proses tambah edit atau hapus. Di sini juga ada fungsi get data seperti page sebelumnya sama. Lalu ada final response await. Ini digunakan untuk mengirim request get ke tampil PHP. Untuk programnya ini tampil PHP mahasiswa. Lalu lanjut ada list John data, mengubah data JSON menjadi list. Lalu ada return JSON data juga, mengubah setiap JSON menjadi objek mahasiswa. Lalu ada fitur hapus atau fungsi hapus, ini menghapus data mahasiswa. Lalu await ini untuk mengirim request ke hapus PHP. Untuk kode PHP-nya ini. Hapus PHP. Lalu ada build. Ini build context digunakan untuk membangun tampilan halaman. Lalu ada scaffold juga digunakan sebagai kerangka halaman footer, terdiri dari app bar, floating button, dan body. App bar sendiri ini itu menampilkan judul halaman. Floating action button ini untuk menambah data mahasiswa saat navigasi ditekan. Lalu akan membuka tambah mahasiswa page. Lalu ada fitur builder digunakan karena data diambil dari server. Selama proses berlangsung akan muncul circular progress indicator. Lalu ada list view. Ini menampilkan data mahasiswa secara otomatis sesuai jumlah data. Lalu ada list style juga. Ini setiap mahasiswa ditampilkan dalam bentuk card yang berisi foto, nama, NIM, prodi, dosen pembimbing, dan status. Ini.
Di sini juga bisa CRUD. Di sini ada icon button edit, ada icon button delete. Selesai. Lalu ada detail mahasiswa sama importnya model mahasiswa ini untuk model, service API untuk API-nya, package URL ini untuk localhost-nya. Lalu di sini ada kelas detail mahasiswa page extend stateless widget. Lalu ada halaman tambah mahasiswa. Halaman ini digunakan untuk menambah data mahasiswa baru, mengisi biodata mahasiswa, memilih dosen wali, upload foto, upload file PDF, ijazah dan kakak, menyimpan seluruh data ke database melalui API PHP. Yang pertama ada import Dart dan Dart.io. Dart convert ini mengubah data JSON menjadi objek Dart. Untuk Dart.io digunakan untuk mengakses file foto PDF. Lalu untuk import file picker ini itu digunakan untuk memilih file PDF seperti ijazah dan kartu keluarga tersebut. Lalu untuk picker image digunakan untuk mengambil foto dari galeri atau kamera. Lalu ada controller juga, ini final, ada NIM, nama, tempat, tanggal, agama, prodi, angkatan, HP, email, alamat, kota, provinsi, dan kode pos. Lalu ada variabel juga, ini string JK laki-laki, string status aktif. Untuk list dosen dropdown ini digunakan untuk menyimpan daftar dosen dari database. Lalu string selection dosen ini menyimpan ID dosen yang dipilih. Lalu file foto ijazah kakak ini digunakan menyimpan file yang dipilih pengguna. Lalu ada void ini state berjalan otomatis ketika halaman dibuka. Di dalamnya yaitu get dosen yang dipanggil agar dropdown dosen langsung terisi. Lalu ada future void get dosen, mengambil daftar dosen dari list PHP. Untuk program list PHP-nya di sini. Lalu lanjut ada fitur pilih tanggal. Ini digunakan untuk memilih tanggal dengan cara membuka kalender. Lalu ada fitur pilih foto juga, membuka galeri HP jika pengguna memilih foto. Lalu bisa fitur pilih kamera juga, maka langsung membuka kamera dan foto yang diambil langsung disimpan ke variabel. Lalu ada pilih ijazah, dan di sini hanya menerima format PDF. Lalu ada pilih kakak juga, sama formatnya juga hanya bisa PDF. Lalu ada fitur simpan, jika form belum valid maka penyimpanan dibatalkan. Lalu multipart file ini karena data yang dikirim bukan hanya teks tetapi juga foto dan PDF. Lalu await request ini mengirim semua data ke tambah
.php. Ini salah. Oh, mahasiswa. Ini tambah .php. Lalu lanjut ada form, body form. Di sini ada name di sini wajib diisi. Lalu ada nama mahasiswa di sini juga wajib diisi. Ada tempat lahir, ada pilih tanggalnya ini dengan cara membuka kalender. Lalu ada jenis kelamin, di sini juga bisa memilih laki-laki atau perempuan. Lalu ada agama, program studi, angkatan, nomor handphone, email, dosen wali, alamat, kota, provinsi, kode pos. Memilih foto bisa mengambil dari galeri atau langsung membuka kameranya. Lalu ada pilih ijazah yang hanya menerima format PDF, sama pilih kakak juga sama, hanya format PDF. Lalu ada status, ini bisa dipilih aktif atau tidak aktif. Lalu ada button simpan. Lalu ada mata kuliah page atau matkul page. Halaman ini itu digunakan untuk menampilkan daftar mata kuliah, menambah mata kuliah baru, mengedit mata kuliah, menghapus mata kuliah. Di sini ada import data coverage sama seperti halaman sebelumnya. Ada package filter material dan package HTTP. Untuk data coverage sendiri ini mengubah data JSON menjadi objek Dart. Material Dart menyediakan komponen UI Flutter. HTTP digunakan untuk mengirim request ke API PHP. Lalu untuk models ini model data mata kuliahnya, API Dart menyimpan base URL API. Tambah matkul Dart ini halaman tambah mata kuliah, edit matkul Dart ini halaman edit mata kuliah. Di sini menggunakan kelas mata kuliah Page Extensible Widget. Sama seperti sebelumnya juga, karena data dapat berubah setelah proses ditambah, edit atau dihapus. Lalu di sini ada future list matkul, digunakan untuk mengambil data mata kuliah dari database. Final respon, mengirim request get ke tampil PHP. Untuk kode program PHP-nya di sini. Lalu lanjut return Jones data, mengubah JSON menjadi objek matkul. Lalu ada fungsi hapus, ini string untuk menghapus dan mengirim request ke hapus PHP. Ini hapus PHP. Lanjut. Lalu ada build context method. Ini metode yang membangun tampilan halaman. Lalu ada scaffold juga, sebagai kerangka utama halaman yang terdiri dari app bar, floating action button, dan body. App bar sendiri itu menampilkan judul halaman, kalau floating action button itu digunakan untuk menambah data mata kuliah. Future builder ini digunakan karena data mengambil dari API secara asinkron selama proses berlangsung. Lalu ada list view builder, ini digunakan untuk menampilkan data mata kuliah sesuai jumlah data dari database.
Lalu di dalam list style ini itu ada nama, matkul kode, matkul SKS, dan semester. Lalu untuk trailing ini ada icon editnya, ada icon delete-nya juga. Untuk mendelete ini akan mengirimkan pop-up konfirmasi yakin ingin menghapus data. Lalu ada tombol batal dan hapus. Lalu di sini ada model mahasiswanya juga. Ada kelas mahasiswa yang terdiri dari ID, NIM, nama, tempat, tanggal, agama, prodi, angkatan, handphone, email, alamat, kota, provinsi, kode pos, ID dosen, nama dosen, foto, ijazah, kakak, dan status. Ini itu deklarasi variabelnya untuk menyimpan data mahasiswa. Lalu ada konstruktornya, ini request this dari ID sampai status. Konstruktor sendiri itu digunakan untuk membuat objek mahasiswa. Artinya setiap mahasiswa data wajib diisi ketika objek dibuat. Lalu ada factory konstruktor. Factory mahasiswa from JSON ini bagian yang paling penting karena digunakan untuk mengubah JSON dari API menjadi project mahasiswa. Misalnya ada ID mahasiswanya 1, NIM, nama. Maka mahasiswa.form JSON-nya akan menghasilkan mahasiswa ID sama dengan 1, NIM sama dengan NIM-nya, lalu misal namanya Amel. Lalu ada login page juga. Login page ini berfungsi sebagai halaman autentikasi sebelum pengguna dapat masuk ke aplikasi sistem akademik. Mereka itu harus memasukkan username dan password, lalu data tersebut akan dikirim ke API login PHP untuk diperiksa apakah benar atau salah. Fungsi halaman login sendiri ini menerima input username dan password, mengirim data login ke server, memverifikasi akun, mengarahkan pengguna. Lalu jika sudah selesai, lalu juga sudah bisa login akan diarahkan ke dashboard. Yang pertama ini ada import.coverage. Ini mengubah data JSON style API menjadi objek Dart, lalu material data menyediakan komponen tampilan footer dan HTTP digunakan untuk mengirim request ke server. Untuk dashboard page ini akan mengarahkan ke halaman dashboard, dan service API ini digunakan untuk menyimpan alamat base URL API. Stateful widget ini karena tampilan dapat berubah misalnya saat proses login sedang berlangsung. Lalu ada final username dan final password. Ini digunakan untuk mengambil teks yang diketik pengguna pada text file, seperti misal username-nya admin dan password-nya 12345. Lalu ada loading, ini variabel loading menandakan apakah proses login sedang berlangsung, bisa false dan true. Lalu ada fitur login, ini fungsi login utama untuk proses login, dan set state ini saat tombol login ditekan status loading menjadi true sehingga pengguna mengetahui aplikasi sedang memproses login. Untuk final response await HTTP post ini mengirim request post ke login PHP untuk
login PHP-nya di sini. Login.php. Ini ada akses control header-nya. Input koneksi PHP. Lanjut. Ada final data JSON decode, ini mengubah hasil dari server menjadi objek Dart. Lalu if data sukses ini jika berhasil. Lalu ada navigator push replacement. Ini pengguna akan langsung diarahkan ke halaman dashboard menggunakan push replacement agar halaman login tidak bisa dibuka kembali dengan tombol back. Lalu jika login gagal, ini untuk kodenya akan menampilkan error atau notifikasi pesan kesalahan. Lalu ini catch A digunakan untuk menangani kesalahan, misalnya server mati, tidak ada koneksi internet, atau API tidak dapat diakses. Lalu ada build context digunakan untuk membangun tampilan halaman login. Scaffold sebagai kerangka utama, berisi bar dan from login. Lalu ada icon, menampilkan icon sekolah sebagai identitas aplikasi sistem akademik. Ada icon username, digunakan untuk memasukkan username. Nilainya akan disimpan pada username text. Lalu ada password juga, digunakan untuk memasukkan password. Lalu obscure text ini berfungsi menyembunyikan karakter password sehingga kita tidak dapat melihat langsung passwordnya. Lalu ada tombol login. Lalu ada loading. Ini itu saat proses login berlangsung akan muncul indikator loading. Dan jika selesai, tombol kembali menampilkan tulisan login. Lalu yang ada dashboard page. Ini dashboard digunakan sebagai menu utama aplikasi. Setelah login berhasil, pengguna akan diarahkan ke dashboard untuk memilih menu yang ingin dibuka, yaitu ada data dosen, data mata kuliah, dan data mahasiswa. Lalu ada import package Flutter material, ini mengimpor halaman yang akan dibuat dari dashboard. Dan ada dosen page, ini mengarah ke halaman dosen. Lalu mahasiswa page ini mengarah ke halaman mahasiswa, mata kuliah ini mengarah ke halaman mata kuliah. Lalu stateless widget ini digunakan karena dashboard hanya menampilkan menu dan tidak memiliki data yang berubah. Scaffold ini sebagai kerangka utama halaman. Ada bar sendiri menampilkan judul dashboard di bagian atas dan posisinya berada di tengah. Lalu padding ini memberikan jarak 20 pixel dari tepi layar agar tampilan lebih rapi. Lalu ada grid view. Grid view ini digunakan untuk membuat tampilan menu berbentuk grid atau kotak-kotak. Lalu ada cross axis. Ini artinya terdapat dua kolom. Cross axis 15, jarak horizontal antar menu adalah 15 pixel. Lalu ada min axis spacing, ini jika vertikal antara menu ada 15 pixel. Lalu ada menu dosen, ini saat dipilih akan membuka halaman dosen.
ada menu mahasiswa juga. Jika diklik akan langsung mengarah ke halaman mahasiswa. Lalu ada icon menu mata kuliah juga, sama juga, jika diklik maka akan mengarah ke halaman mahasiswa. Mungkin bisa langsung saya run di sini, saya refresh terlebih dahulu. Untuk yang pertama halaman login, kita masukkan username-nya admin dan password. Lalu jika passwordnya salah itu akan muncul notifikasi username atau password salah. Ketika benar itu langsung mengarahkan ke dashboard, yang dimana dashboard ada dosen, mata kuliah, dan mahasiswa. Ketika mata kuliah diklik maka akan langsung muncul ke data mata kuliah. Di sini juga bisa CRUD seperti edit SKS update. Ini di sini akan ke update atau ke ganti SKS-nya 3. Di sini juga bisa delete, misalnya kita delete mata kuliah PBA, maka akan langsung ke delete. Di sini juga bisa create baru kode mata kuliahnya juga. Memasukkan kode mata kuliah. SKS. Lalu langsung klik simpan, maka langsung akan kesimpan ke database. Lalu ada halaman dosen juga. Di sini juga sama, saya mengambilnya langsung dari database-nya, tapi juga bisa CRUD. Ini edit alamat, kita ganti Surabaya. Update di sini nggak kelihatan ya. Ini aja nomor handphone. Kita update di sini, nomor handphonenya bisa keganti. Lalu ada create di sini, masukkan NIDN, ngasal saja guys. Lalu klik simpan. Di sini langsung ke simpan dan masuk ke database. Di sini juga bisa kita delete, langsung ke delete. Lalu ada halaman mahasiswa. Di sini juga sama, bisa kita ngambilnya juga langsung dari database juga. Misal kita create juga langsung masuk ke database. Di sini juga bisa CRUD, juga bisa melihat detail. Untuk create-nya kita masukkan NIM, lalu nama mahasiswa, tempat lahir. Untuk tanggal lahirnya kita memilih dari kalender. Bisa milih jenis kelamin, agama, program studi, angkatan, dan masih banyak yang lain. Itu aja sih. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.